Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma la warahmatullahi sahla wabarakatuh. illa sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ana ingin sedikit berbincang-bincang dengan saudara Ana. Beliau dulu adik kelas Ana ketika masih di Islam Center Binbas ya. Insya Allah kalau yang mondok di Binbas insya Allah udah pada tahu lah. Tapi ya samalah, kita samakan. Untuk pertama-tama silakan pada Ak Fadli memperkenalkan diri supaya lebih enak gitu, dan pemirsa juga Ya, tahu profilnya. mungkin sebagian teman-teman udah ada yang kenal ya, udah kenal saya. Jadi nama saya itu Nur Fadli Abdullah. Nur Fadli Abdullah, asal saya itu lulusan Binbas, alumni Markas Syekh Binbas, angkatan 12. Nah, beliau ini, Mas Anjab ini angkatan 10 ya Mas ya. Jadi beda selang 2 tahun. Jadi gitu. Oke. Ya dulu sering main futsal bareng juga ya. Sekarang udah lama ya, lama nggak main nih. Ya mungkin. Antum udah di Indonesia berapa tahun kan? Kayaknya dulu emang di Mesir ya antum ya Pak? Iya di Mesir. Hampir ya 1,5 tahun lah. Kemudian balik lagi ke Indonesia. Langsung aja nih, karena ya mungkin di Samarinda ya. Samarinda. Ya, efek buka kurang lebih berapa jam lagi di sana buka? Setengah jam lah. Setengah jam ya. Masih bisa, masih bisa. Jadi di sini sudah menyiapkan pertanyaan, dan mungkin ya karena kasus-kasus yang memanas ya akhir-akhir ini tentang akun-akun dakwah. Jadi kita punya pertanyaan, kalau antum itu dulu awal mula merintis akun dakwah ini sebenarnya tujuannya untuk apa, dan ya, apa namanya gambaran perjuangan antum itu seperti apa gitu. Oke. Jadi permasalahan tentang masalah awal mula ya, awal mula membangun akun dakwah. Mungkin di sini Mas. Jadi kita sebelum kita masuk ke inti dari pertanyaan, di sini kami ingin memberikan sedikit takofah ya, wawasan tentang masalah dakwah itu sendiri. Jadi karena sebagian teman-teman sekalian mengartikan dakwah itu secara sempit gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian bahwasanya dakwah ya itu secara bahasa adalah da'a ya dong, yang artinya adalah menyeru. Adapun secara istilah para ulama mendefinisikan sangat banyak, dan diantaranya adalah yaitu ta'limu al-Islam linnasi bi ta'limihim wa tatbiqihi fi waqil hayah. Jadi secara istilah dakwah itu sendiri adalah menyampaikan Islam kepada manusia dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan mereka ya, kemudian mempraktekkannya di kehidupan nyata. Nah, sebagian teman-teman sekalian menyangka bahwasanya dakwah itu adalah berbicara di hadapan audiens ya. Sebagian teman-teman mendefinisikan seperti itu. Jadi istilahnya adalah dakwah itu hanya khusus kepada para asatidzah. Padahal dakwah itu luas, teman-teman sekalian. Nggak mesti harus menjadi ustadz. Ya, jadi semua dari kita, apapun profesinya, baik itu dokter, pengusaha, ya pedagang dan lain sebagainya, itu bisa berdakwah di situ. Ya, namun sebagian kita mengartikan bahwasanya dakwah itu hanya khusus untuk ustadz. Ya, jadi kita katakan di sini bahwasanya dakwah tidak sesempit itu. Ya, dakwah itu tidak sesempit itu. Bahkan ketika antum dalam keadaan diam pun itu bisa bernilai dakwah gitu loh. Ya, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, kunu du'atan wa antum somitun. Wa qila kaifa dzalik? Qala bi akhlaqikum. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, jadilah kalian para pendai walaupun dalam keadaan diam.
Nah, kemudian banyak yang bertanya tuh tentang masalah bagaimana seseorang berdakwah tapi dalam keadaan diam. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan bi akhlaqikum, dengan akhlak-akhlak kalian. Nah, jadi maknanya adalah dakwah itu tidak mesti berbicara, teman-teman. Ya, dakwah itu tidak mesti berbicara di hadapan audiens, namun bisa dengan perangai atau perbuatan. Ya, melalui perbuatan antum kemudian dilihat oleh orang-orang yang kemudian diikuti, maka ini bisa bernilai dakwah. Ya, bahkan ketika antum menunjuk suatu kebaikan saja itu termasuk dakwah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi dakwah itu jangan didefinisikan secara sempit, ya. Jangan didefinisikan secara sempit, namun secara luas, ya. Jadi nggak mesti berbicara di hadapan audiens, ya. Kemudian nggak mesti seorang ustadz. Siapapun antum, profesi antum apapun itu bisa menjadi seorang pendai. Jadi gitu, teman-teman. Ya, itu mungkin mukadimah singkatnya ya tentang masalah dakwah. Karena sebagian kita banyak yang menyangka bahwasanya dakwah itu hanya seorang ustadz, gitu loh. Jadi siapapun bisa menjadi pendai. Nah, kita masuk ke pertanyaannya tentang masalah awal mula ngerintis akun dakwah. Oh iya, sebelumnya sebelum kita masuk ke ininya, jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin ingin memulai akun dakwah, ya, jadi yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan saya pun seperti itu, ya, sebelum merintis akun dakwah ini ada hal yang perlu kita perhatikan, ada rambu-rambunya atau ada syarat-syarat dalam berdakwah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhuna, guru kita Syekh Haitham Sarhan hafizahullah taala, ketika itu beliau menjelaskan kitab Ushul Tsalatsah, ya, tentang permasalahan 4 hal yang wajib kita pelajari pada poin yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaih. Nah, kemudian beliau menyampaikan tentang masalah syarat-syarat dakwah. Nah, jadi perlu kita perhatikan di sini, teman-teman, bagi yang ingin merintis, ya, akun dakwah. Jadi ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, teman-teman sekalian, yang pertama, ya, syarat yang pertama, ya, ketika seseorang ingin memulai dakwah adalah yang pertama kudu ikhlas. Yang pertama kudu ikhlas. Jadi kita berdakwah itu hanya untuk Allah, bukan kepada komunitas, kelompok maupun individu. Jadi kita berdakwah itu hanya untuk Allah, ya, hanya untuk Allah, bukan kepada individual atau komunitas atau kelompok tertentu, ya. Jadi seperti itu, dakwah itu hanya untuk Allah. Ya, jangan sampai kita memulai dakwah itu, ya, namun di atas pengkelompokan atau mengajak seseorang kepada individual, bukan. Tapi dakwah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan kita udah memulai dakwah, ya, kalau misalkan tidak didasari oleh keikhlasan, maka bisa jadi amalan atau postingan atau sharean yang kita share, ya, itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika di hari kiamat nantinya amalan ketika ditampakkan, namun amalan tersebut menjadi debu yang berterbangan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min amal faja'alnahu haba'an mantsura. Dan kami akan menampakkan amalan-amalan yang mereka telah kerjakan, lalu kami akan jadikan amalan tersebut bagaikan debu-debu yang berterbangan. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, maksud dari ayat ini, kenapa amalan tersebut menjadi debu-debu yang berterbangan? Beliau mengatakan, li'anna faqad syartun min syuruti sihhatil ibadah. Dikarenakan hilangnya salah satu syarat di antara diterimanya suatu ibadah. Nah, di antara salah satu syarat diterima ibadah adalah ikhlas. Ya, kalau misalkan kita dakwah tidak dilandasi keikhlasan, maka tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang pertama adalah keikhlasan. Ya, butuh keikhlasan. Nah, kemudian yang kedua, yang enggak kalah pentingnya adalah ilmu, teman-teman sekalian. Ya, yang kedua adalah ilmu. Jadi dakwah itu tidak hanya bermodalkan semangat, ya. Tidak hanya bermodalkan semangat, kemudian bermodalkan kemampuan untuk bisa editing bagi teman-teman yang jago ngedit, ya, misalkan. Jadi nggak mesti harus tidak cukup dengan semangat dan kemampuan yang ada, tapi butuh yang namanya ilmu, teman-teman sekalian. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Nah,
Apa makna hikmah itu? Ya. Ibnu Jarir mengatakan, makna hikmah adalah ma'anzala alaihi minal kitabi wa sunnah. Makna dari hikmah itu adalah apa yang diturunkan atasnya dari Alkitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus memiliki ilmunya ketika ingin berdakwah. Ya, jadi jangan sampai kita berdakwah namun tidak dilandasi ilmu sama sekali. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilatil Al-Manahij Al-Jadidah, beliau mengatakan tentang masalah orang yang berdakwah, ya, semangat berdakwah namun tidak dilandasi ilmu. Beliau mengatakan bahwasanya orang tersebut malah mendatangkan mafsadat dibanding maslahat, ya. Jadi perlu adanya ilmu, teman-teman sekalian. Ya, enggak hanya bermodalkan semangat kemudian kemampuan dalam hal editing, ya. Jadi seperti itu, teman-teman sekalian. Yang kedua adalah butuh yang namanya ilmu. Karena jujur ya, kami pernah mendapati salah satu akun yang ketika itu men-share atau memposting artikel. Ya, kita nggak tahu artikelnya dari mana, namun ketika itu kita lihat bahwasanya yang ia share ada suatu kesalahan dari sisi ayat terjemahannya, yang mana di situ mengandung takwil, ya, yaitu memalingkan makna sebenarnya ke makna yang batil. Nah, ketika itu kita sampaikan kepada akun tersebut bahwasanya apa yang antum share ada kekeliruan, ya, bahwasanya terjemahan yang antum share itu ada mengandung takwil. Namun orang tersebut malah balik bertanya, apa itu takwil? Nah, jadi kejadian seperti ini sangat membahayakan, teman-teman sekalian. Coba bayangkan kalau misalkan hal tersebut, ya, bisa dilihat oleh orang-orang awam, ya, orang-orang awam yang umum dalam pengetahuan ilmu agamanya, maka mereka menganggap itu benar-benar saja, ya, karena itu dari Al-Quran. Tapi kan ada salah dari sisi penerjemahan. Nah, ini sangat bahaya. Sedangkan yang men-share itu tidak mengetahui apa yang ia share, gitu loh. Nah, jadi ini sangat bahaya, teman-teman sekalian. Ya, jadi perlu kita mengilmui sesuatu sebelum kita men-share. Itu yang kedua. Ya, syarat yang kedua adalah ilmu. Kemudian yang ketiga adalah dengan uslub yang baik atau dengan metode yang baik. Ya, ketika kita menyampaikan itu dengan metode yang baik. Jangan sampai kita menyampaikan, ya, sesuatu yang pada hakikatnya itu adalah suatu kebenaran, namun menjadi suatu hal yang menjadikan seseorang yang mendengarkannya itu tidak nyaman, ya, atau bisa dibilang keras lah, gitu kan. Ya, jadi antara keras dengan tegas beda, ya. Jadi kalau misalkan menyampaikan secara tegas itu gak masalah, tapi keras ini beda, ya. Adapun uslub atau metode dalam berdakwah itu sebenarnya udah banyak para salaf mengajarkan kepada kita. Salah satunya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang masalah dakwah. Ya, seperti sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik yang ketika itu menceritakan ketika itu ada seorang Arab Badui yang masuk ke masjid. Ya, mungkin ini ceritanya udah masyhur, ya, udah dikenal oleh teman-teman sekalian. Yaitu seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid, kemudian, ya, buang air di sisi masjid, ya, di sisi masjid. Kemudian para sahabat dan Rasulullah pun melihat Arab Badui tersebut. Kemudian para sahabat itu menghardik orang tersebut, loh, ya, menghardik Arab Badui tersebut. Nah, kemudian lantas Rasulullah melarang perbuatan para sahabat tersebut. Maksudnya jangan menghardik orang tersebut, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu memang bagus disegerakan. Namun ada kalanya, ya, tatkala amar ma'ruf nahi mungkar itu dimundurkan kemudian memiliki maslahat, maka itu lebih baik. Ya, contohnya seperti itu tadi. Misalkan Arab Badui itu tadi buang air, ya, buang air kecil. Nah, kemudian kalau misalkan kita suruh dia pergi, gitu kan, otomatis pertama bisa jadi, ya, air kencingnya itu kemana-mana, malah melebar ke sisi masjid yang lainnya, ya kan? Kemudian bisa jadi mengenai pakaiannya, menjadikan najis. Nah, Rasulullah menghentikan itu, maksudnya seperti itu. Ya, biarkan saja dulu dia menyelesaikan hajatnya, kemudian barulah ambil air untuk menyiramnya. Nah, ini adalah salah satu uslub, ya, atau metode dalam berdakwah. Jadi berdakwah itu tidak mesti harus tergesa-gesa, atau ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak mesti tergesa-gesa. Kita melihat memang
memerintahkan yang ma'ruf, ya, kemudian mencegah kemungkaran secara segera itu baik. Namun ada kalanya kita mendelay sebentar ketika itu ada maslahat. Nah, jadi itu yang ketiga. Ya, perlu metode yang baik. Syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah ma'rifatu ahwalil mad'u. Yang keempat ini mengenal keadaan orang yang diseru. Yang keempat adalah mengenal keadaan orang yang diseru. Jadi kita harus mengetahui itu, ya, mengetahui keadaan orang yang kita seru. Bagaimana, ya, ciri-cirinya itu bagaimana, ya. Jadi nggak sembarangan kita berdakwah, itu nggak sembarangan kita share, kita posting, enggak. Ya, jadi kita harus mengetahui keadaan orang yang kita seru. Bagaimana, awamkah atau orang yang udah memiliki ilmu kah? Ya, jadi kita harus mengetahui kadar masing-masing orang yang kita seru. Dan hal ini pun diajarkan oleh Rasulullah sebenarnya, ya, sebagaimana ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu pergi ke Yaman untuk berdakwah, ya, yang mana beliau mengatakan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'adz, bahwasanya engkau akan menemui, ya, orang-orang dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau mengatakan wal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah dakwah syahadah alla ilaha illallah, yaitu tauhid, teman-teman sekalian. Ya, jadi kita perlu perhatikan bahwasanya ketika kita mendapati suatu desa atau suatu komunitas yang mayoritas awam, maka yang pertama kali kita dakwahkan adalah dakwah tauhid, ya, bagaimana seseorang itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tujuan kita beribadah, tujuan kita hidup itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetahui keadaan orang yang kita seru, ya. Jadi setelah kita menjelaskan kepada masyarakat tentang masalah apa itu tauhid, kemudian apa itu pembagiannya, kemudian apa sih fadilah bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, ketika kita telah memberikan targhib kepada mereka, dan kita tidak lupa juga memberikan penjelasan tentang masalah pembatal tauhid, ya. Jangan sampai kita hanya membahas tentang tauhid itu sendiri tapi kita tidak membahas pembatalnya. Nah, jadi di sini kita juga harus menjelaskan pembatal tauhid, yaitu kesyirikan, ya, kesyirikan. Kita menjelaskan apa itu syirik, kemudian bahayanya, ya, tentang masalah bahayanya kesyirikan yang luar biasa, termasuk salah satu dosa yang paling besar, bahkan orang yang mati di atas kesyirikan itu tidak diampuni dosanya, kan, sebagaimana Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi perlu kita ketahui, ya, keadaan orang yang kita seru. Itu yang keempat. Kemudian terakhir itu adalah sabar, ya. As-sabru 'alal adzafi. Jadi berdakwah itu butuh yang namanya kesabaran, ya. Butuh yang namanya kesabaran. Enggak bisa instan, ya. Namanya juga dakwah itu pasti ada rintangan-rintangan yang harus kita lewati. Jadi gitu ya Mas Anjab, ya. Jadi 5 syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi ikhlas, kemudian yang kedua tadi itu ilmu, kemudian yang ketiga harus menggunakan metode yang baik, kemudian yang keempat mengetahui keadaan orang yang kita seru, kemudian yang kelima sabar. Nah, baru kita masuk nih. Baru kita masuk ke inti pembahasan. Masalah mengapa kami membuat akun dakwah. Mengapa kami membuat akun dakwah? Itu yang pertama, tentu sebagian kita pasti menginginkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan siapakah orang yang paling baik perkataannya dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah. Jadi yang pertama, kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena melihat bahwasanya dakwah ini memiliki pahala yang sangatlah luar biasa. Itu yang pertama. Ya, jadi kita mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kami membuat akun dakwah? Terkhusus mungkin bagi teman-teman udah mengetahui, ya, akun Thalibul Ilmi itu identik dengan video singkat para masyayikh, ya. Ya, Mas, ya. Ya, video singkat dari para masyayikh yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, jadi itu pertama kali kami buat itu sebenarnya untuk mengenalkan kepada teman-teman yang di tanah air ketika itu
mengenalkan siapa sih guru-guru asatidzah kita gitu loh. Ya. Kan sebagian dari kita kan ya kita udah tahu ya asatidzah kita yang berada di Indonesia itu siapa-siapa aja, tapi kita kadang nggak tahu siapa gurunya gitu loh. Ya kan? Nah, oleh karena itu dari awal mula itu kami membuat ya agar teman-teman yang ada di tanah air bisa mengetahui ya siapa saja guru-guru yang ada di guru-guru asatidzah kita yang ada di Timur Tengah sana ya, seperti Syekh Shalih Fauzan, kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Abdul Razak ya, dan lain sebagainya. Nah, itu awal mulanya. Dan lambat laun ternyata banyak peminatnya, kemudian mungkin banyak juga yang mengambil faedah dari situ ya, karena kita melihat antusias sebagian teman-teman, oh ternyata banyak juga nih kan, sampai kami pun nggak mengira gitu loh, sampai banyak juga yang mengikuti gitu loh, sampai nggak ada kepikiran sebenarnya, karena awal mula kan itu akunnya bukan akun dakwah ya, akun pribadi sebenarnya, buat konten ya, buat menyebarkan kebaikan ketika itu. Nah, kemudian lambat laun karena banyaknya peminat, ternyata ya udah kita kembangkanlah menjadi akun media. Jadi gitu teman-teman ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kami itu membuat akun dakwah itu, di antaranya adalah karena ketika itu kami masih terngiang-ngiang ya nasihat dari para asatidzah ketika di Ma'had. Ya, ketika di kelas beliau memberikan nasihat kepada kita bahwasanya ketika antum keluar dari pondok itu nggak semuanya jadi ustadz ya, karena berdakwah itu nggak mesti jadi ustadz. Nah, dari situ kami mengambil pelajaran bahwasanya ya benar memang bahwasanya berdakwah itu tidak mesti menjadi ustadz, apapun jalannya, baik itu pengusaha, dokter dan sebagainya, bisa menjadi ladang dakwah gitu loh ya. Terlebih lagi di di era kita saat ini ya, di zaman kita ini Allah udah membukakan pintu-pintu kebaikan dengan mudah gitu loh ya. Seperti halnya media sosial ya, yang banyak orang di situ terjun di dalamnya gitu loh. Nah, sayang kalau misalkan kita nggak menggunakan kesempatan tersebut ya, pintu kebaikan tersebut, kalau nggak dilakukan dengan suatu kebaikan. Jadi gitu teman-teman ya. Itu yang ketiga, yaitu karena nasihat asatidzah yang masih terngiang yang di kepala gitu loh, tentang masalah antum harus kudu dakwah. Memang sih mungkin ini buat suatu untayan juga buat teman-teman yang lulus pondok kan ya, lulus ma'had ya. Kita nih sebenarnya punya amanah ya, punya amanah dakwah sebenarnya di pundak kita. Karena kenapa? Karena kita tuh yang belajar gitu loh. Kita yang belajar ilmu agama ya. Mungkin di situ ada yang udah bertahun-tahun dari SD ya, dari SD sampai lulus tuh kan, sampai selesai ngabdi ya. Nah, sayang kalau misalkan ilmunya itu nggak dituangkan ya. Nggak mesti harus menyampaikan, tapi bisa ya, mungkin bagi teman-teman yang udah bisa yang lancar bahasa Arabnya, buatlah terjemahan kitab misalkan kan, bisa tuh ya kan. Jadi ya apapun profesinya ya, kami harapkanlah bagi teman-teman yang udah lulus pondok nih ya, diingat kita punya amanah ya, amanah ilmu. Jadi kita harus menuangkan amanah tersebut ya. Jadi gitu. Itu yang ketiga, yang terakhir ya, tentang masalah kenapa kami membuat akun dakwah. Jadi gitu Mas Anjab. Jadi begitu teman-teman. Jadi nggak asal-asalan ya langsung bikin akun itu. Mungkin yang sekarang kan panas-panasnya kasus-kasus akun-akun yang ya dibilang Masya Allah gitu kan. Ya, betul-betul. Ya menipu, ada yang mengambil donasi, ada yang merayu-merayu apa. Betul. Iya. Nah, ini juga yang itu manhajnya. Ya. Salah itu malah membuat manhajnya itu hancur, bukan orang tersebut gitu. Betul. Makanya berdakwah lewat sosial media juga nggak asal-asalan gitu. Ya. Seperti yang tadi Fadli jelaskan ya, syarat-syarat berdakwah ada 5 tadi, sama ya mungkin kita bisa mencontoh bagaimana Fadli ini memulai membuat akun dakwah itu.